think I know what you've done, but Hai gengs, apa kabar nih? Hari ini di video ini aku mau bahas tentang bagaimana sih pendapat kalian tentang anak muda milenial yang mencampur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Mari kita bahas di video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Rizky Kobela dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke, kita lanjut ke videonya. Kata "Hai gengs" yang aku sebutkan di awal tadi merupakan contoh dari kata yang tidak baku dari bahasa Indonesia. Kata gengs merupakan kata bahasa asing yang berarti sekumpulan orang atau sekelompok orang. Jadi, kata gengs bisa kalian ubah menjadi kata baku atau kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, yaitu "Hai teman-teman". Bahasa asing sudah sangat populer di kalangan anak muda milenial zaman sekarang. Banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti dari media sosial, seperti di Instagram, di YouTube, di TikTok yang lagi hits zaman sekarang. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali anak-anak muda di media sosial menggunakan bahasa asing dan bahasa Indonesia yang dicampur adukan. Seperti contohnya seperti ini atau seperti ini. Jadi, padanan kata bahasa asing dan bahasa Indonesia dicampur adukan, seperti kata-kata upload, download, unboxing, link, giveaway, dan masih banyak lagi. Tidak hanya di dalam kehidupan media sosial, anak-anak muda juga menggunakan bahasa-bahasa yang disingkat-singkat dalam kehidupan sehari-hari, seperti mager, kayak gue lagi mager nih, kayak gitu. Atau sans yang berasal dari kata santai, sans aja lah sama gue, gitu. Atau ada lagi kuy lah nobar. Kuy, kata kuy itu ke kata yang disingkat atau yang kebalikan dari kata you. Terus nobar, nobar itu merupakan kata singkatan dari nonton bareng. Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur adukan dengan bahasa asing memang sangat tidak efisien. Namun, semua hal pasti ada dampak baik dan dampak buruknya. Dampak positifnya, dengan terbiasa menggunakan bahasa asing, anak muda Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dan mereka mampu bersaing dengan negara lain. Namun, tentu saja, jika penggunaan bahasa asing yang dilakukan secara terus-menerus akan berpengaruh kepada eksistensi bahasa Indonesia yang kelama-kelamaan akan hilang atau tergeser sebagai identitas bahasa dari bangsa Indonesia. Jika ditanya bagaimana caranya agar generasi sekarang meninggalkan pencampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari, rasanya akan sangat sulit untuk mencari solusinya, karena bahasa asing sudah sangat melekat pada anak muda milenial, di mana mereka selalu mendengar dan melihat di mana saja dan kapan saja. Juga kita tahu bahwa anak-anak muda Indonesia mudah sekali terpengaruh dengan hal-hal baru. Mereka akan sangat tertarik dan akhirnya mempraktekannya atau mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-harinya. Jadi, solusi yang tepat ialah harus adanya filterisasi atau penyaringan terhadap semua budaya yang masuk ke Indonesia. Dan harus ada penanaman kecintaan terhadap budaya dan bahasa Indonesia sedari dini, sehingga meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing tanpa melupakan bahasa Indonesia itu sendiri. Dan ada baiknya kita sebagai bangsa Indonesia mengetahui
kapan waktunya menggunakan bahasa Indonesia dan kapan menggunakan bahasa Inggris. Dan kalian tahu nggak sih, ternyata sudah ada loh kata-kata bahasa asing yang diubah menjadi kata-kata bahasa baku Indonesia. Seperti kata upload menjadi unggah, kata download menjadi unduh, dan netizen menjadi warganet. Wah, pengetahuan baru ya. Dan akhir kata, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian dari saya, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. See you di next video. Terima kasih, bye-bye.